Apa? Bangke lu. Halo semuanya, kembali lagi di konten Ngobrol Senang. Woo! Oke, yang pertama-tama kita ada beberapa tumpukan-tumpukan isu yang pengen banget untuk kita bahas ya bersama partner gua. Wajib banget dibahas. Yoi. Sebelumnya kenalin dulu partner gua, namanya siapa Mas? Yang gua Ian dan kenalin sebelah gua. Ale. Ya. Kan lu belum kenalin diri. Iya ya. Ya pokoknya gitulah ya. Oke. Di tumpukan-tumpukan isu ini ya, biar gua yang memandu isu yang pertama. Karena gua suka isu yang pertama ini. Isu yang pertama adalah tentang adanya wacana penundaan pemilu. Menurut lu gimana? Ya, penundaan pemilu itu sempat rame. Cuman penundaan pemilu banyak ditentang oleh masyarakat. Tapi pemerintah sendiri udah mengatakan dia udah megang big data nih. Cuman kan kita nggak tahu big data kayak gimana. Iya. Lu percaya nggak? Karena gue sempat baca tuh di Twitter, ada orang yang nggak percaya dengan big data itu. Karena katanya big data itu basisnya dari Twitter. Jadi netizen dong. Iya. Kalau netizen dukung pemerintah berarti buzzer dong. Waduh. Jangan ngomong gitu di sini. Jangan ngomong di sini. Bahaya. Bahaya, Buzzer bahaya, emang bahaya. pendukung murni. Buzzer. Kita suka Jokowi lah. Nah, Nggak perlu gitu juga. menurut lu gimana? Yang apa? Yang penundaan pemilu tadi. Ya kalau penundaan pemilu, tahun lalu kan kita juga udah mau mengadakan penundaan pemilu. Tapi pemerintah sudah memutuskan untuk tetap dijalankan pemilu. Itu nggak pas waktunya kalau tahun lalu bisa dibilang kayak gitu. Karena apa? Posisinya adalah masyarakat kita belum vaksin. Terus COVID itu muncul varian baru, Delta. Dan dari varian Delta itu kan parah banget. Tiap hari ada berita duka lah. Kalau sekarang kita udah sampai di tahap vaksin booster. Udah aman lah ya? Udah aman. Udah aman. Jadi kalau misalnya kita mau penundaan pemilu, ya Nggak ada alasan. nggak ada alasan. Harus tetap dijalankan. Nggak ada alasan. Kalau penundaan pemilu, ya nggak tahu ya, itu mungkin agenda kali ya. Mungkin kita nggak tahu lah ya apa yang ingin dilakukan gitu. Betul. Jadi lu sepakat nih? Nggak sepakat lah gue Nggak penundaan sepakat? pemilu, iya. Kalau gua nggak sepakat juga. Kenapa? Karena menurut gua ya, menurut data-data yang gua baca, negara yang tidak melakukan pemilu selama 5 tahun berturut-turut atau tidak menjalankan sistemnya, itu demokrasinya kacau. Bisa kita lihat, kalau misalnya Jokowi ditambah ya periodenya, itu akan menjadi sebuah adanya people power namanya istilahnya. People power, oke. Seperti kita sering ingat gitu ya, yang cerita kalau kita di kampus dulu kan ada abang-abangan tuh, abang-abangan suka cerita. Ya abang waktu zaman 98, nah itu bakal bisa terjadi lagi. Dan itu yang mesti seharusnya kita hindari. Makanya gue juga kurang sepakat nih dengan adanya penundaan pemilu. Kurang sepakat Ya, ada penundaan jadi pemilu. kita satu tim di sini. Betul. Yuk. Dan menurut gue udah cukup ya 2 periode itu ya. Periode pertama kan udah. Periode kedua udah berita penundaan pemilu atau itu nggak usah diramein lagi sebenarnya. Emang kenapa? Kalau rame nanti lanjut part 3. Gini ya, misalnya Jokowi nanya gitu ya. Ini Enggak, pertama ibaratnya kayak cerita part 1 udah, part 2 kan udah. Oh ya, kayak Ceritanya sinetron. belum kelar, Iya, ya. kayak sinetron. Kalau lanjut kalau rame lanjut part 3. Lanjut. Ntar lanjut lagi part 4 tuh. Waduh, bahaya. Bahaya. Jangan. Kayak Cinta Fitri itu bisa jadi. Kita nggak boleh menodai konstitusi lah. Betul. Kita sudah sepakatin kan? Iya. Di Kita mendukung konstitusi. Pak Jokowi untuk tetap mengadakan pemilu. Sepakat. Sepakat. Hidup demokrasi. Oke, lanjut ke Lanjut lagi tumpukan kita. isu yang kedua. Oke. Lu mau baca atau gua nih? Lu aja lagi. Oke. Yang kedua, kita punya tumpukan isu yang kedua adalah lanjut. Masih di dalam satu lingkup yang tadi. Misalnya nih, kita berbicara misalnya ya. Kita Iya. berandai-andai lah. Seandainya misalnya beneran nih. Ada Banyak itu. lanjutan dari sinetron yang tadi, yang Oh, kita iya. bahas ya kan.
ada lanjutan kalau Jokowi bakal menunda pemilu. Jadi istilahnya Jokowi bakal 3 periode lah. Iya. Menurut pandangan lu gimana? Ya kalau pandangan gue, ya balik lagi tadi untuk penundaan pemilu ya. Ya. Kalau Jokowi misalnya beneran jadi presiden lagi nih, gitu. Iya. Lu respon lu akan gimana? Apakah lu akan bahagia karena ya udahlah nggak ada fungsinya juga gitu, presidennya ganti siapapun? Atau Ya, gimana? Karena gue ada bukan mahasiswa mungkin ya. Tapi gue masih bisa lah melihat kayak, oh hal ini benar ini, oh hal ini salah ini. Ya gue bisa mengkritisi juga lah bahwa untuk melanjutkan ke periode ketiga misalnya kayak gitu, menurut gue itu udah menodai konstitusi lah. Udah cukup. Jangan sampai kita menodai konstitusi ya. Cukup kita nodain pakaian aja, pakaian yang sulit hilangnya. Jangan sampai konstitusi kayak pakaian kita yang kotor ya. Iya. Oke. Konstitusi kan udah dibangun. Tapi gua rasanya kurang sepakat gitu. Kalau misalnya memang benar nih, Jokowi seandainya akan 3 periode gitu. Iya. Lu Kita bakal juga gimana? perlu ngelihat dampak positif. Oh, positifnya apa lagi? Iya, kita tuh nggak boleh selalu berpikiran negatif. Kita harus belajar untuk berhusnuzon, Husnuzon. terutama terhadap pemerintah. Berprasangka baik ya. Berprasangka baik terhadap pemerintah. Misalnya Jokowi 3 periode, kan banyak program-program Jokowi yang belum selesai. Emang contohnya apa? Contohnya IKN. IKN. IKN ini kalau misalnya terjadi pergantian presiden ya di fase ketika ingin membangun IKN gitu. Dan saya nggak tahu ya ini akan diupload kapan. Cuman berita terakhir itu Jokowi sedang melakukan perkemahan di tempat ibu kota baru. Nah, ini kan artinya Jokowi udah mulai belusukan lagi gitu. Jokowi yang lama is back. Artinya apa? Artinya ada baiknya juga gitu. Kalau misalnya terjadi pergantian presiden, bisa-bisa ibu kota baru nggak pindah. Pembangunan berhenti. Ya kan? Tapi sebenarnya maaf Le, gue bisa patahin itu. Walaupun Jokowi udah turun, IKN itu tetap bisa dibangun. Karena apa? Karena pemerintah sendiri sudah membuat undang-undangnya. Jadi kan undang-undang, menjalankan perintah undang-undang kan menjadi apa? Kewajiban warga negara juga. Benar sih. Iya kan? Tapi ya menurut gua nggak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Jokowi Ya, pertamanya. poin pentingnya adalah tadi lu orang seperti lu kan punya Oh enggak, prasangka gua nggak baik. sepakat, gua nggak sepakat pokoknya. Gua maunya Jokowi itu kalau dia emang beneran 3 periode, gue yakin ibu kota baru itu akan bagus. Itu satu. Jadi Gua percaya nggak itu. usah, berarti ini harus nunda pemilu. Kalau misalnya terjadi, gitu loh. Gue punya prasangka baik akan ibu kota baru ini akan bagus gitu. Sementara misalnya presidennya lain mungkin ibu kotanya nanti dulu karena ada alasan anggaran dan sebagainya lah. Dan itu menurut gua kurang realistis gitu. Jadi lu sepakat kayak yang tadi ya? Ya, Nggak gua apa-apa. lebih sepakat kayak gitu. Karena bisa kita lihat juga sejarah gitu. Oh iya. Pada saat rezim Soeharto itu, ya kan, banyak sekali gitu prestasi-prestasi yang Indonesia bisa raih. Salah satunya maraknya korupsi, nepotisme. Kalau zaman dulu enak. Kenapa tuh? Satu. Aduh. Kalau sekarang satu aja. Terus ya. Sosok seperti itulah ya. Karena kita tahu ya. Kalau dulu mataharinya satu. Dulu. Kalau sekarang kiamat banyak soalnya. Oke ya, intinya kita kurang sepakat lah ya. Kurang sepakat. Kalau lu nggak sepakat dengan itu, kalau gue sepakat. Iya, nggak apa-apa. Kita berbeda, nggak apa-apa ya. Ya. Tos dulu. Lanjut. Apalagi tumpukan isu lu. Lanjut. Ini baru tumpukan kedua. Tumpukan kedua. Ini tumpukan ketiga. Sekarang itu ya, Hmm. mulai heboh berita kelompok-kelompok mahasiswa ini mulai mendukung calon-calonnya masing-masing gitu. Misal nih, ada beritanya. Mahasiswa dan milenial di Sumut, konvoy pakai bentor beri dukungan ke Ganjar di Pilpres 2024. Lagi, Aliansi Mahasiswa UIN Wali Songo sikapi pernyataan Aliansi Mahasiswa Jateng dan dukungan politik gitu. Artinya mahasiswa ini ada yang sepakat gitu ya. Iya. Dengan dukungan capres ini, dukungan capres itu mendukung lah. Ada juga aliansi mahasiswa yang menolak sikap si mahasiswa ini. Oke. Menurut pandangan lu gimana? Kalau menurut pandangan gue ya, Ya. ya mahasiswa. Balik lagi, mahasiswa itu kan sebagai mitra kritis ya. Wah, mitra kritis. Mitra kritis pemerintah. Kalau misalnya mereka terlalu rapat dengan pemerintah, takutnya mereka menjadi hedonisme.
Emang hedonisme itu apa? Hedonisme? Ya, bersenang-senang. Ya, enak. hanya memikirkan kesenangannya sendiri Iya. mungkin ya. Kalau kata mahasiswa kiri progresif tuh bourgeois lah. Lu kiri bang? Enggak lah, gua tengah lah. Kan Serius lu? Islam tengah. Serius lu? Iya. Bohong lu? Lu kiri ya? Ini lagi kiri aja. Oh iya, sip. Tapi lu kanan kan? Kanan gua. Kanan. Terus lu pakai tangan kanan. Tapi naik turun nggak? Apaan? Ya udah. Ya, kalau mahasiswa menurut gua, ya dia sebagai mitra kritis untuk pemerintah. Jadi pemerintah setiap dia membuat kebijakan, harusnya dia kritisi dong. Oh iya. Dia yang menganalisa itu ya. Ya, cuman ini mahasiswa goes to nasional sih kalau kata gua. Udah lah, nggak usah ngurus deklarasi pencalonan presiden. Urus aja pres malu, ngapain aja. Waduh. Pres malu udah ngapain aja nih. Benar. Tapi gue juga kurang sepakat sebenarnya Kenapa emang ya? dengan adanya istilah mahasiswa sebagai agent of change. Kenapa bisa? Karena menurut fakta-fakta yang gue temui ya, mahasiswa sekarang itu bukan lagi agent of change, Terus agen minyak. tapi ya agen minyak, agen LPG, agen rokok. Yang penting jangan agen judi online. Waduh. Tapi mungkin beberapa mahasiswa ada yang fokus di bidang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Judi kan Dilarang. judi dilarang ya? Judi dilarang ya? Gimana? Saya kira judi halal. Judi kan dilarang. Judi dilarang ya? Saya yang salah kalau gitu. Iya. Artinya... Berarti, tapi lu sepakat dengan mahasiswa ini berarti? Ya gue sih sebenarnya... Ya sebagai hak, kita punya lah hak politik itu kan. Ya. Dengan hak politik itu, terus disanding dengan mahasiswa, lu sepakat mahasiswa deklarasiin Itu presiden. tadi yang gue bilang. Mahasiswa sekarang itu udah bukan lagi hanya agen of change. Tapi agen of LPG, agen of minyak. Jadi ya, untuk apa menjadi mitra kritis pemerintah? Kalau langsung bisa bermitra kan? Itu ya, buat teman-teman mahasiswa, emang sulit jadi mahasiswa ya. Memang, jadi mahasiswa itu sulit. Jadi apa dong? Jadi Mahadewa. Om Dani, undang ya. Al Eldul. Oke, Rekrut nih. itu tadi ya pandangan kita mengenai Aduh, keringet ya. 3 tumpukan isu. Jangan gitu dong. Ada isu yang terakhir nih. Apa itu? Isu yang terakhir ini seperti menutupi 3 isu yang belakangan kita bahas tadi. Kan kita mungkin jadi khawatir nih. Kita punya kekhawatiran bahwa, akankah pemilu ini ditunda gitu? Akankah Jokowi 3 periode? Mahasiswa udah mulai bikin dungan-dungan. Kita lupa sebenarnya. Kita itu sempat dituduh oleh Kemendagri. Bukan Kemendagri lah ya. Kemendagri. Salah. Kemendak. Kemendak. Wah, salah. Kemendak sama Kemendagri beda ya? Beda lah. Kemendak apa? Dagang. Kemendagri? Dalam negeri. Oh, gua kira Kemendagri itu Kementerian Ya. Dagang RI. Emang ini tim risetnya salah ini. Salah. Padahal tim risetnya? Magang. Jangan cara yang magang lah, cara yang tetap. Ini. Pernyataan Kemendak soal Tuh, masyarakat Kemendagri timbun atau minyak Kemendak? Kemendak. Gua yang salah. Pernyataan Kemendak soal masyarakat timbun minyak goreng sangat menyakitkan. Kita ini, Bang. Ini sebenarnya ini sih, Le. Kalau menurut gua. Lu jangan motong gua dong. Oh iya, maaf. Lanjut. Iya, minyak goreng ini sebenarnya kan negara kita ini penghasil kelapa sawit terbesar katanya. Baru lu lanjut gimana tadi? Kan udah buka lahan ya. Ya. Bahas paket gua bahwa kita sebagai negara penghasil sawit ya. Udah buka lahan, bakar lahan sampai ke Singapura kan. Diomelin. Tapi malah langka. Ya, ini sebenarnya menurut gua pemerintah blunder ya. Blunder. Menurut gua aja, opini gua. Ketika mereka ingin menurunkan harga minyak, harusnya mereka punya manajemen resiko juga. Dengan apa? Contohnya kayak siapa nih yang bakal penimbun, siapa nih yang bakal nyetok gini. Itu kan harus diperhitungkan. Cuman gua nggak tahu apa mereka perhitungkan juga sehingga kalau misalnya mereka benar-benar perhitungkan kelangkaan minyak itu nggak ada karena penimbun juga nggak ada. Jadi menurut lu masyarakat emang benar nimbun minyak? Nggak juga. Nggak juga artinya? Lebih ke nyetok sih. Iya artinya. Kalau kan harga minyak awalnya kan Enggak, masyarakat nimbun maksudnya. Enggak. Maksud lu masyarakat nimbun. Gue berpihak sama masyarakat. Kata lu masyarakat nimbun kalau. Enggak, kan gue masyarakat. Lu gimana? Lu nimbun ya lu. Iya, gue nimbun sih.
Cuman memang ada beberapa spekulasi-spekulasi terhadap kelangkaan minyak ini. Jadi spekulasi lu tentang gue nimbun kan tadi. Enggak, ini spekulasi menurut analisis data yang terjadi. Oke. Nah, menurut riset data yang kami temukan gitu, kelangkaan minyak ini bisa terjadi adalah karena harga ekspor itu lebih mahal daripada harga jual ke ekspor. Iya, harga jual. Daripada harga jual di domestik. Iya. Sehingga para produsen minyak goreng ini lebih menjual ke luar negeri, ekspor. Jadi seakan-akan pemerintah kita ini hanya ingin menikmati hasil dari itu tanpa perlu membayar harga yang sama. Gitu. Ya. Nah mungkin inilah yang bisa coba diutak-atik lagi regulasinya. Nah itu kan sebagai resiko juga kan untuk jual keluar. Iya benar. Ya balik lagi, menurut gue pemerintah itu blunder sih. Blunder. Menurunkan harga. Kayak MU ya pemerintah ya. Kayak Donnarumma. Kayak Harry Maguire. Iya kayak Harry Maguire. Sorry fans MU. Nah kalau minyak goreng langka, lu goreng pakai apaan? Kalau yang apa yang udah butek banget lu pakai lagi? Kalau mak gua sekarang memang udah mulai meninggalkan minyak goreng. Pakainya? Kami makan yang mentah-mentah. Oh. Kami makan mentah-mentah. Gue jadi ngeri datang ke rumah lu. Kami makan mentah-mentah. Jadi ya? Iya udah. Mentah-mentah kayak ikan. Ikan gitu dibersihin. Oh kayak orang Jepang ya? Ya cuman lebih ke nila. Kan amis kalau pakai sambal mentah tuh. Iya, kasih jeruk nipis. Nggak bau lumpur gitu, lumpur. Ada caranya biar amisnya hilang itu ada. Ada ya? Ada. Gimana coba kasih tahu? Google aja Google. Jangan Google lah. Soalnya kita kalau di rumah pakai digoreng pun masih amis. Lu tanpa digoreng pun nggak amis. Iya, ada. Dibekuin. Makanya gitu. Iya. Adalah, coba carilah itu ada di internet. Saya pernah lihat itu. Ada orang makan ikan mentah cuman beku banget ikannya. Berarti gitu. Di rumah lu udah nggak pakai minyak goreng sama sekali? Pakai sih. Minyaknya baru nggak? Nggak, karena kan langka. Iya. Jadinya, lu jangan nangis dong. Masyarakat ya. Iya, gue tuh bagian masyarakat yang udah nggak nimbun dituduh lagi gitu. Iya, kasihan ya. Nggak kayak lu, kalau lu kan emang nimbun. Terus dituduh itu kan ya spekulasi lu doang. Tapi lu nimbun kan? Kagak lah. Jujur aja udah. Gue nimbunnya minyak apa tau nggak lu? Apa? Minyak urut. Minyak urut mah nggak langka bang. Serius gua. Iya kan? Banyak no, di warung Ucok juga ada, sumpah. Nggak langka. Kalau gue timun, nggak berpengaruh juga kan? Iya sih. Iya. Tapi kan gua tadi tuh makan langsung mentah. Kalau lu gimana? Gua lebih penasaran lu nih. Kalau gue lebih menghemat penggunaan minyak goreng aja. Wah, bijak sekali ya. Jadi kayak Gua kira bakal lucu itu. sayur, ya udah lu kukus aja tuh. Terus? Jadi makan langsung lalap. Ya kan emang sayur dikukus, Bang. Kan bisa digoreng kayak kangkung. Iya, tapi kan Pakai minyak dikit. Minyak langka. iya sih benar. Jadi itu bentuk penghematan minyak ya. Iya, makan sayur masak aja. kangkung, Makan cuma sayur. pakai minyaknya sedikit. Makan sayur juga membantu petani kita nggak? Makanya buat teman-teman, sekarang di rumah buat aja hidroponik. Urban farming ya. Urban farming, ya. Hidroponik sama urban farming sama kan? Nggak tahu saya. Saya kan maba. Oke lah, kita udah bahas 4 tumbukan. Ntar dulu, gue penasaran. Yang lain di rumah pakai apa ya kalau minyak goreng langka? Iya ya. Coba tulis di komen kalian di ya. komen ya. Pakai apa gitu? Kalau gua kan mentah. Iya, kita kali aja dapat tips nih dari teman-teman. Kan kita kalau terjepit gitu ya, akalnya panjang gitu. Tapi udah ada di TikTok. Apa? Jadi ada orang beli kulit ayam. Kulit ayamnya itu digoreng. Nah, habis digoreng itu ada minyaknya tuh. Wow. Cuman nggak tahu tuh minyaknya bisa dipakai buat goreng lagi apa enggak. Karena ada yang komen, wah itu lemak gitu. Tapi ada yang bilang, nih tips pengganti minyak goreng gitu. Iya, tapi itu harus teliti dulu lah. Pakai kulit ayam. Iya, ada di TikTok. dulu lah. Pasti sering lihat. Takutnya minyak kolesterol lebih parah. Ya, mungkin itu salah 2 cara mengurangi populasi. Konspirasi banget ya. Iya. Salah saya. Parah. Mungkin itu aja 4 tumpukan isu di ngobrol senang kali ini yang bisa kita riset, kita bahas bersama-sama sambil membuka cangkang pikiran teman-teman lah. Ya. Gitu. Bahwa sebenarnya penundaan pemilu mungkin itu bisa jadi cuma pengalian isu.
Bisa jadi. Ya itu konspirasi lah. Ya kita nggak ada yang tahu. Tapi lu tahu kan? Kenapa gua mulu deh? Kan lu juga tahu. Oke, kalau begitu. Udah, itu aja materi kita udah habis. Terima kasih Pantun buat dulu. pantun. Iya. Jalan-jalan beli palu. Cakep. Gua Hai getok semua. pala lu. Bukan. Gini aja. Gua Ian dari Fakultas Hukum. Sekian, wassalamualaikum. Wes. Gua Ale dari Fakultas Praktikum. Sekian, wassalamualaikum.